Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hijrah, Rasulullah SAW bersabda, "Didiklah anakmu dengan 3 perkara, yaitu mencintai nabinya, mencintai keluarga dan sahabat nabinya, serta mencintai Al-Quran." Meskipun kelihatannya sederhana, perintah Nabi tersebut tidak mudah diamalkan oleh para orang tua. Apalagi di tengah gencarnya dunia digital sekarang ini. Anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dengan handphone, Android, atau gadget mereka, daripada meluangkan kesempatan untuk belajar agama dan mencintai Al-Quran. Sahabat Al-Hijrah, dalam rangka membantu para orang tua sedini mungkin mendekatkan anak-anak mereka dengan Al-Quran, Masjid Al-Hijrah Taman Wisma Asri Kota Bekasi memandang perlu untuk terus mempertahankan dan mengembangkan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA yang dimilikinya. Keberadaan TPA di Masjid Al-Hijrah yang telah berdiri sejak 1990 ini sekaligus merupakan realisasi dari sabda Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Melalui TPA, anak-anak di lingkungan Masjid Al-Hijrah sejak dini diperkenalkan untuk belajar membaca, menghafal, dan mencintai Al-Quran. Agar proses belajar lebih efektif, pendidikan di TPA Al-Hijrah dilakukan dalam suasana yang tidak terlalu formal seperti di sekolah umum. Proses belajar mengajar dilakukan secara rileks tanpa tekanan apapun, sehingga anak-anak merasa menikmati dan senang belajar di TPA Al-Hijrah. Menurut Koordinator TPA Al-Hijrah Alfiah Nur SPD, saat ini lembaga yang dipimpinnya membina sekitar 35 siswa yang semuanya adalah siswa-siswi di sekolah umum juga. Mengenai tujuan, pembagian kelas, dan target pembelajaran yang ingin dicapai oleh setiap kelas atau tingkatan, berikut penjelasan Ibu Alfiah Nur kepada reporter Al-Hijrah TV. Tujuan didirikannya TPA Al-Hijrah ini adalah untuk mengenal agar anak-anak, khususnya di lingkungan Masjid Al-Hijrah, bisa baca tulis Al-Quran dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tahun ini, alhamdulillah TPA Al-Hijrah sudah terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama dari kelasnya kita namakan kelas Al-Qudus, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Al-Qudus ini usianya kita bagi juga karena kelas dibagi 3 karena usianya dibagi-bagi. Al-Qudus yang dibimbing oleh saya sebagai guru kelasnya, di usianya antara TK dan kelas 1 SD. Dan kelas Ar-Rahman dipimpin oleh Ibu Pupus, ini usianya antara kelas 2 dan 4. Dan Ar-Rahim dipimpin oleh Ibu Martini dari kelas 5, 6 hingga SMP. Target dan tujuan pada tingkat kelas ini memang berbeda-beda, tapi kami sesuaikan juga dengan kemampuan anak-anak karena kita waktunya hanya sejam atau 60 menit dan dengan kegiatan sekolah yang formal kita sesuaikan dan kita tidak terlalu muluk-muluk harus mencapai target. Untuk TK yang usia TK dan 1 SD, insya Allah sudah bisa baca, targetkan bisa baca Iqra 1 mengenal huruf hijaiyah, Iqra 2, alhamdulillah kalau sudah bisa ya Iqra 3 dilanjutkan. Dan tingkat selanjutnya juga bisa melampaui dari yang ditargetkan di yang tingkat kecil ini. Yang besar juga sudah bisa, alhamdulillah sudah rata-rata sudah bisa baca Al-Quran. Karena di setiap harinya sudah tadarus, diawali dengan tadarus Al-Quran. Mengenai suka duka mengajar di TPA Al-Hijrah, berikut penuturan 2 orang guru pembimbing kepada Al-Hijrah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru pembimbing di TPA Al-Hijrah
Banyak sekali suka dukanya. Ya untuk sukanya, alhamdulillah anak-anak begitu antusias dalam belajar dan mereka mau mengikuti pelajaran yang saya ajarkan, dan alhamdulillah mereka bisa mengikuti apa yang saya ajarkan, termasuk hafalan-hafalannya. Kebetulan saya belajar agama dari kecil dan kepengen memberikan sedikit ilmu buat anak-anak yang di sini. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk saya dan untuk anak-anak semuanya. Itu saja. Suka dukanya menjadi guru pembimbing di TPA Al-Hijrah adalah saya bisa mengajarkan anak-anak membaca Iqra, mengajarkan Al-Quran, dan menghafal surat-surat pendek. Kalau dukanya, banyak anak-anak yang susah dibilangin, bercanda di dalam masjid, bahkan sampai ada yang menangis, lari-larian di dalam masjid, bahkan sampai ada yang keluar masjid, sehingga masjid jadi kotor. Kita udah bilangin tapi anak-anaknya susah dibilangin.